Ini adalah contoh bisnis plan ya, contoh bisnis plan pesan parkir yang akan dipresentasikan oleh Pak Pravira. Silakan Pak. Baik Pak Tantri, terima kasih. Untuk sesi 2 ini saya hanya menjelaskan untuk bab 1 ya. Jadi pada awal kita harus membuat pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada yang pertama adalah latar belakang. Kenapa bisnis ini kita buat? Bisnis yang dibuat pastinya adalah bisnis yang menarik. Gitu. Menarik itu berarti latar belakangnya juga harus kuat. Yang pertama, kalau kami itu melihat pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta itu masih besar. Lalu, Bentar. Ya Pak. Sebentar. Oke, kenapa bisnis ini menarik? Bisnisnya apa dulu? Nah, diceritakan dulu bisnisnya itu apa sih? Apa yang ada di benaknya Pak Pravira untuk membuat sebuah bisnis, dan bisnisnya itu apa? Ya, kalau menurut saya itu bisnis itu kan seperti tadi yang sudah kita jelaskan di sesi 1 ya. Bisnis itu pertama harus di blue ocean. Kalau tidak bisa blue ocean ya kita harus jadi yang paling berbeda, itu yang pertama. Yang kedua adalah dibutuhkan banyak orang. Kenapa? Karena saya lihat di parkiran itu, di bisnis parkir, orang pasti butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh parkir. Mungkin kalau melihatnya sekarang COVID mungkin agak berkurang, tapi pada normal condition orang pasti akan butuh parkir. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang untuk menggunakan bisnis ini, orang akan coba. Sehingga apa sih kesulitan orang cari parkir gitu ya? Pada saat awal kesulitan orang cari parkir itu mereka udah masuk ke suatu tempat, muter-muter berapa kali itu belum dapat parkiran juga. Nah, di sini kami coba tawarkan seperti yang lain. Secara singkat itu bisnisnya sebuah aplikasi untuk memudahkan orang dalam melakukan praktek parkir ya. Betul, di gedung-gedung atau Oke, nah silakan dilanjutkan latar belakangnya dan lain-lain. Ya, untuk latar belakangnya itu karena memang pertumbuhan kendaraan bermotornya tinggi yang pertama ya. Lalu di Jakarta sendiri sebenarnya ada 95 pusat perbelanjaan, di mana di 95 pusat perbelanjaan itu okupasi parkirnya itu 2.000 sampai 4.000 parkir konvensional dan 150 sampai 200 pengguna valet parkir. Itu penuh terus. Apalagi kalau ada di Sabtu dan Minggu gitu ya, weekend itu lebih gila lagi gitu pemakaiannya. Terus habisnya waktu orang-orang untuk mendapatkan parkir hanya untuk membeli satu barang. Kadang kita mau beli sesuatu aja, lamaan cari parkirnya sama kebutuhan kita. Nah, itu yang latar belakangnya, salah satu latar belakangnya. Nah, ada lagi yang menarik adalah target Menteri Perindustrian. Itu mereka akan meningkatkan penjualan kendaraan sebesar 150% sampai dengan tahun 2020. Berarti ada target yang harus dicapai untuk tahun 2020. Itu latar belakang kenapa pesan parkir itu dibuat. Nah, kalau kita lihat data pendukungnya itu, kalau dilihat dari Ditlantas Polda Metro Jaya, dari 2012 sampai 2016 itu parkiran terus tumbuh ya. Sepeda motor dan mobil penumpang yang besar sebenarnya. Dan dapat dilihat tuh mobil penumpang paling besar sebenarnya, di 6,48%. Lalu kalau dari data statistik transportasi DKI Jakarta di tahun 2018, itu mobil dan sepeda motor itu bersaing. Memang sepeda motor lebih tinggi, 74%. Sedangkan mobil 19%. Yang lainnya kecil-kecil, 4%, 2%, 1%. Itu, jadi memang menggiurkan antara motor dan mobil ini untuk parkir sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi, sebaran mall di Jakarta, itu seperti ini di tahun 2018. Jadi ada 21 di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Barat 16, Jakarta Timur ada 16, Jakarta Barat ada 15, dan Jakarta Selatan 27. Itu belum termasuk 7 mall yang akan dibangun lagi sampai dengan tahun 2022. Nah, dari latar belakang tersebut, kami coba cari identifikasi masalah yang dialami orang-orang. Gitu.
bagaimana dapatnya? Kami melakukan survei, in-depth interview terhadap 20 orang. Apa sih yang mereka alami pada saat mereka cari parkir? Yang pertama adalah susah mencari slot parkir yang masih kosong. Lalu valet parking itu mahal ternyata, menghabiskan biaya 40 sampai 75 ribu rupiah. Lalu kalaupun ada dapat valet parking, beberapa orang tidak percaya pada petugas valet parkingnya sendiri. Takut kendaraannya rusak, takut barangnya hilang, atau beberapa malah takut kendaraannya ditaruh barang-barang yang berbahaya. Lalu ada beberapa orang juga sering lupa lokasi parkirnya. Karena parkirannya mirip-mirip di mall itu, mereka taruh mobil lalu lupa parkirnya di mana. Ada lagi yang struk parkirnya hilang. Jadi mereka sudah parkir, struknya ikut kebuang, dipikirnya sampah. Berikutnya mahalnya biaya kelebihan parkir. Semua juga tahu kalau lebih dari 1 detik bayar parkir, kita akan dibebankan 1 jam berikutnya. Nah, itu termasuk kendala buat beberapa orang. Berikutnya adalah antrian keluar parkir yang lama, karena lamanya proses pembayaran. Sekarang orang harus ngasih 7 parkirnya, karcisnya dulu, kasih duitnya, nunggu kembalian. Kalaupun pakai saldo e-money sekarang, itu juga tetap lama karena kadang-kadang proses settingnya cukup memakan waktu. Berikutnya, tidak bisa melakukan beberapa kebutuhan sekaligus dalam sekali parkir. Jadi kita harus parkir, beli apa gitu. Nah, nggak bisa parkir tapi sudah sekaligus beli barangnya. Itu yang belum ada sekarang. Nah, ini hasil dari wawancara kami di bidang parkir, jadi bisa diketahui bahwa paling banyak sebenarnya adalah susah cari parkir. Itu ada 64% yang berpendapat seperti itu. Jadi masalah sesungguhnya ada di 64% ini. Lalu kita udah tahu nih masalahnya apa. Kita perlu memberikan solusi kan. Nah, solusi yang kami berikan adalah memberikan layanan parkir sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memesan parkir lebih dahulu. Jadi kalau dulu parkir, baru cari tempatnya, kalau sekarang cari tempatnya dulu, baru parkir. Itu yang kita balik. Lalu ada memberikan layanan parkir yang murah pada pelanggan. Berikutnya adalah memberikan kemudahan bagi tenan mall untuk menjual produk melalui aplikasi pemesanan parkir yang sama. Dan memberikan kemudahan operasional kepada pemilik lahan parkir, dan memberikan data operasional yang lebih transparan bagi pemilik lahan parkir. Ya, salah satu yang kendala dari pemilik lahan parkir adalah data pemakaian parkirnya itu mereka nggak bisa lihat real time, jadi mereka harus nunggu akhir bulan dan direkap, sehingga kurang transparan kalau dari hasil wawancaranya. Nah, lalu apa definisi bisnisnya? Dari segala solusi yang itu kami menawarkan pesan parkir adalah model bisnis layanan reservasi parkir yang menggunakan aplikasi mobile yang dapat diterapkan di berbagai lokasi. Bisa rumah sakit, bisa hotel, mall, trade center, perkantoran, bisa semuanya sebenarnya. Nah, aplikasinya itu berbasis Android atau iOS, dapat digunakan di mana saja selama terhubung dengan internet. Pemesanan slot parkir dengan memilih tempat yang tersedia, jadi seperti memesan tiket bioskop. Lalu ada struknya digital sehingga tidak mudah hilang. Pembayaran menggunakan deposit dari aplikasi. Antrian keluar lebih lancar karena pembayaran melalui aplikasi. Harga pemesanan dan kelebihan waktu lebih murah. Dan adanya alarm peringat waktu parkir. Jadi orang bisa membuat alarmnya, oh saya mau parkir 2 jam saja gitu. Nah, dia bisa buat seperti itu. Potensi bisnisnya sendiri kalau dari hasil analisis sih, pertumbuhan mobil pribadi kan 6,48% per tahun. Lalu ada jumlah kunjungan mall-nya masih tinggi, dan peraturan Gubernur DKI untuk penyediaan kantong parkir pada pemilihan moda itu mulai dilakukan di tahun 2017. Jadi untuk kedepannya akan menarik. Nah, kalau dari perhitungan, CAGR masih 16%, jadi 3 kali lebih besar dari income per kapita di Indonesia di tahun 2019. Visi dan misi dari pesan parkir itu visinya menjadi perusahaan jasa penyedia tempat parkir yang informatif, mudah, aman, cepat, dan terkontrol di Indonesia, memberikan layanan prima,
dan kemudahan kepada konsumen melalui aplikasi parkir online, memberikan fitur aplikasi yang handal dalam memberikan informasi yang real-time, akurat, serta tepat guna pada konsumen. Lalu wide partnership, aktif bekerja sama dengan banyak pihak seperti milik lahan parkir, milik usaha, pemerintah daerah, serta partisipasi user untuk menciptakan mutual benefit. Berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi untuk ditetapkan demi layanan parkir yang lebih baik. Memperlakukan konsumen tidak hanya sebagai partner, tapi juga sebagai sahabat. Dan berikutnya turut menjaga lingkungan dengan memberikan solusi parkir yang cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi produksi gas buang kendaraan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi 2, Pak Tantri.